masalah pernyataan Dr. Louis dan kemudian ditanggapi oleh Dr. Tirta. Kita ini adalah orang awam dalam kedokteran. Kita ini orang awam ya dalam kedokteran. Bisa jadi yang disampaikan Dr. Louis Owen bisa benar, bisa juga tidak benar. Nah, supaya publik ini tidak ragu dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah ditangkapnya Dr. Louis. Dr. Louis perempuan yang nyeleneh gitu ya, yang punya pendapat yang betul-betul anti mainstream. Bayangkan ketika dia diwawancara oleh Hotman Paris, ibu dokter percaya COVID? Tidak. Gila gak? Ibu dokter percaya COVID? Tidak. Gila gak? Dokter ditanya percaya COVID? Nggak kan itu. Dan tidak, itu menurut saya betul-betul anti mainstream sekali ya. Lalu karena dia viral di mana-mana dan kita dengar Dr. Louis ini ditangkap oleh polisi dan sekarang kasusnya sudah ditangani oleh Barreskrim. Program vaksinasi terus berjalan, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang ragu dan tidak percaya akan vaksinasi. Bahkan COVID-19 pun tidak dipercaya. Nah, kalau ini diperkuat dengan pernyataan Dr. Louis, ini kan akan semakin membuat orang semakin tidak percaya. Maka tentunya demi kebaikan bersama, maka apa yang disampaikan Dr. Louis harus disampaikan secara bukti, ya, bukti nyata dan kumpul dokter. Menurut saya ini pembungkaman. Pasal 28 Undang-Undang Dasar kita menyebut bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapat dan pikirannya, baik secara lisan, tulisan dan sebagainya, ya kan? Tapi kan dia menyebar hoax. Nah inilah yang berhak menyebar hoax. Ini kan versi siapa? Ini kan ada dua pendapat yang berseberangan. Kebetulan ini mainstream, ya kan? Ini di pada posisi pemerintah dan sebagian besar kayak kita. Bahkan di belakangnya ada WHO dan sebagainya. Ada seorang dokter yang beda pendapat, yang menurut Dr. Louis ini di belakangnya juga banyak dokter yang sependapat. Tapi inilah maksud saya tadi, perbedaan pendapat kan tidak mesti diakhiri dengan lapor polisi, seharusnya ya, seharusnya. Klaim lebih pintar dari Donald Trump, Dr. Louis Owen. Dokter Indonesia ilmunya sampah. Sejumlah netizen mencoba mengulik fakta terkait Dr. Louis Owen yang mengaku tidak percaya keberadaan COVID-19. Terbaru postingan dokter wanita itu yang menyinggung nama mantan Presiden Amerika Donald Trump viral di media sosial. Postingan Dr. Louis Owen di media sosial pribadinya yang menyinggung nama Donald Trump viral usai dibagikan pengguna Twitter namaku_May pada Senin 12 Mei 2021. Dalam postingan itu terlihat Dr. Louis Owen mengaku bahwa Donald Trump bisa pintar lantaran telah mendapat informasi darinya. Ia pun menyebut dokter dari Amerika Serikat dan Indonesia ilmunya sama, yakni sama-sama sampah. Selain itu, Dr. Louis Owen dalam postingan di Facebook itu juga mengaku memiliki hak penuh untuk mencabut izin praktik tenaga kesehatan yang terbukti bersalah, namun tetap ngotot. Diketahui Dr. Louis Owen akhirnya ditangkap polisi terkait dugaan penyebaran berita hoax. Polda Metro Jaya pun telah melimpahkan kasus dokter perempuan itu ke Barreskrim Polri. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Begitulah ujar Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Tidak hanya itu, kata Ahmad, penyidik juga menangkap Louis atas dugaan pelanggaran terkait wabah penyakit menular. Kombes Ahmad Ramadan selanjutnya menyebutkan salah satu postingan Dr. Louis Owen yang dinilai hoax. Di antaranya, korban yang selama ini meninggal karena COVID bukan karena COVID, melainkan karena adanya interaksi antar obat dan pemberian obat dalam tata cara. Begitulah ujarnya. Dr. Louis yang heboh akhir-akhir ini karena klaimnya yang tidak percaya adanya COVID ditangkap pihak kepolisian.
Hal ini diungkapkan Kepala Penerangan Umum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan. Meski telah menangkap Dr. Louis, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci soal pasal undang-undang yang disangkakan padanya. Ia hanya mengatakan jika informasi lebih lanjut akan disampaikan polisi pada Senin siang ini. Sebelum Dr. Louis ramai diperbincangkan karena ketidakpercayaannya terkait wabah mematikan ini. Dr. Louis bahkan mengatakan jika kematian COVID terjadi karena adanya interaksi obat. Terkait pandangannya itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia telah melayangkan panggilan. Namun dalam penelusuran awal, PBID menyatakan jika keanggotaan Dr. Louis sudah sejak lama kadaluarsa di ID. Dr. Louis mengaku tak percaya COVID-19 akhirnya terungkap. Sosok Jenderal Made Datrawan, namanya disebut Dr. Louis Owen. Akhirnya terungkap sosok Jenderal Made Datrawan, namanya kerap disebut-sebut Dr. Louis Owen dalam setiap unggahannya soal COVID-19. Pernyataan kontroversial Dr. Louis Owen yang tak percaya COVID-19 telah membuat publik resah. Polri segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus Dr. Louis. Digelar dulu kasusnya seperti apa, saat ini belum digelar. Tunggu ya. Begitulah ujar Kepala Div Humas, Argo Yuwono. Menurut Argo, pelaku penyebar informasi palsu atau hoax Dr. Louis Owen ditangkap tanpa ada perlawanan di rumahnya. Dalam beberapa unggahannya di media sosial, Dr. Louis Owen yang menyatakan dirinya tak percaya dengan COVID kerap menyebut nama Jenderal TNI Made Datrawan. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya akan mengklarifikasikan keterangan Dr. Louis terkait pernyataan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Ahmad juga belum mau merinci kasus ini, hanya menyebut perkara yang menjerat Dr. Louis Owen salah satunya adalah Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Selain itu, Dr. Tirta juga sudah diperiksa terkait laporannya terhadap Louis, yang diduga telah menghalang-halangi pemerintah pusat menangani COVID-19. Menurut informasi yang beredar, petugas patroli cyber awalnya mendapatkan informasi konten terkait Dr. Louis. Salah satunya di akun Instagram yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap COVID. Selain itu, Dr. Louis Owen tidak menyarankan untuk melakukan vaksin. Dalam video itu, Hotman Paris sempat mendebat pernyataan kontroversial terkait COVID yang disampaikan Dr. Louis. Awak media juga sudah menghubungi langsung Hotman Paris mengenai penangkapan Dr. Louis. Namun Hotman memilih tidak memberikan tanggapan. Pernyataan serupa ditemukan di Twitter, muncul unggahan yang berisi ketidakpercayaan Dr. Louis terhadap COVID. Terakhir, Dr. Louis Owen tampil di acara offline TV Hotman Paris Show dan direcord dalam konten YouTube Hotman Paris Show. Ia menyebut bahwa korban yang meninggal bukan karena COVID, melainkan karena interaksi antar obat. Pelapor menggunakan akun YouTube Hotman Paris Show sebagai barang bukti pengaduan. Lantas siapakah Jenderal Made Datrawan yang disebut oleh Dr. Louis dalam salah satu unggahannya? Sebagai seorang dokter, selain mengaku tidak percaya dengan adanya COVID, Dr. Louis pun sering mengunggah postingan halu yang tak masuk akal. Salah satunya tentang Jenderal Made Datrawan. Tanyakan siapa saya kepada Jenderal Made Datrawan dan Komjen Dharma. Maka jawabannya, dokter paling jenius sepanjang sejarah kedokteran dunia. Karena terbukti membantu banyak negara di dunia agar bisa merdeka dari pandemi rekayasa ini. Begitulah tulis Dr. Louis Owen. Namun pernyataan itu kini telah terbantahkan. Salah satu unggahan di Twitter Dr. Muhammad Mukhlis, seorang dokter yang pasiennya memiliki kakek yang merupakan rekan sejawat Jenderal Made Datrawan. Melalui Dr. Muhammad Mukhlis, Jenderal Made Datrawan telah mengklarifikasi pernyataan Dr. Louis Owen. Terkait pandangannya itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia telah melayangkan panggilan. Namun dalam penelusuran awal, PBID menyatakan jika keanggotaan Dr. Louis
sudah sejak lama kadaluarsa di ID. Dr. Louis mengaku tak percaya COVID-19 akhirnya terungkap. Sosok Jenderal Madeda Trawan, namanya disebut Dr. Louis Owen. Akhirnya terungkap sosok Jenderal Madeda Trawan, namanya kerap disebut-sebut Dr. Louis Owen dalam setiap unggahannya soal COVID-19. Pernyataan kontroversial Dr. Louis Owen yang tak percaya COVID-19 telah membuat publik resah. Polri segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus Dr. Louis. Digelar dulu kasusnya seperti apa, saat ini belum digelar. Tunggu ya. Begitulah ujar Kepala Divhumas, Argo Yuwono. Menurut Argo, pelaku penyebar informasi palsu atau hoax Dr. Louis Owen ditangkap tanpa ada perlawanan di rumahnya.